Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niwayani Karim Febriani, nomor absen 41 dengan NIM 23110314007 dari kelas B2 Denpasar. Hari ini kita akan menjelajahi dunia angka yang seru banget, yaitu pecahan biasa dan pecahan desimal. Jangan takut duluan ya, kita belajar dengan cara yang gampang dan menyenangkan kok. Siap? Yuk mulai! Yang pertama-tama, kita kenalan dengan pecahan biasa yuk. Apa itu pecahan biasa? Kalian tahu nggak? Pecahan biasa adalah cara kita nulis bagian dari suatu yang utuh. Bentuknya ada angka di atas dan angka di bawah yang dipisahkan oleh garis. Angka di atas disebutnya pembilang ya, sedangkan angka di bawah disebutnya penyebut. Contohnya, misalnya kamu makan 3 dari 8 potong pizza. Jadi kita menulisnya 3/8. Jadi ini adalah pembilang dan ini adalah penyebutnya. Yang kedua, kita kenalan dengan jenis-jenis pecahan biasa. Gampang kok. Yang pertama ada pecahan murni. Pecahan murni adalah pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 1/2. Jadi ini pembilangnya dan ini penyebutnya. Pembilangnya adalah angka 1, sedangkan penyebutnya adalah angka 2. Pecahan murni itu kan pembilangannya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi pembilangnya angka 1. Otomatis itu lebih kecil daripada angka 2. Yang kedua, ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah kebalikan dari pecahan murni. Pecahan tidak murni adalah pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebutnya. Contohnya ada 5/3. Ini adalah pembilang, ini adalah penyebutnya. Jadi, dia kebalikan dari pecahan murni ini. Di sini pembilangnya lebih kecil, sedangkan ini pembilangnya lebih besar. Dan penyebutnya lebih kecil. Jadi, ini disebut pecahan murni ya. Yang ketiga, ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah gabungan bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya, sangat gampang, yaitu ada 1/2. Ini adalah contoh pecahan campuran. Di sini ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Jadi dia tercampur menjadi satu, makanya disebut pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran karena ada bilangan utuh dan pecahannya. Biasanya berasal dari pecahan tidak murni. Yang penjelasan selanjutnya ada sifat-sifat pecahan biasa. Yang pertama, sifat-sifat pecahan biasa adalah senilai. Senilai ini, dua pecahan dikatakan senilai jika nilainya sama, walaupun angka pembilangnya dan penyebutnya beda. Cara mencarinya, kalikan atau bagi pembilangan dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya ada 1/2 senilai dengan 2/4. Kenapa? Karena 1 kali 2 adalah 2 dan 2 dikali 2 adalah 4. Ini seperti memperbesar atau memperkecil ukuran bagiannya, tapi totalnya tetap sama. Jadi gampang bukan? Yang selanjutnya ada sifat-sifatnya, yaitu menyederhanakan. Yang ini mengubah pecahan ke bentuk paling sederhana dengan membagi pembilangnya dan penyebutnya dengan FVB atau yang kalian kenal dengan faktor persekutuan terbesar mereka. Contohnya, kalian bisa ambil 4/8. Misalnya, di sini ada, saya hapus dulu. Misalnya ada 4/8. 4/8 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Karena apa? Karena mereka sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi ini adalah pecahan yang menyederhanakan. Dan ini adalah 1/2 ini adalah bagian yang paling sederhana. Pecahan sederhana itu paling ramping dan paling mudah dibaca. Jadi yang kedua, kita masuk ke bagian pecahan desimalnya. Yuk kita lebih kenalin pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Kalian tahu nggak? Pecahan desimal adalah cara lain menulis pecahan biasa, tapi ini pakai koma ya. Jadi setiap angka setelah koma mempunyai nilai atau tempat tertentu. Contohnya, misalnya kalian ambil dari yang paling kecil, misalnya ada pecahan desimal 0,5. Ini dibacanya setengah. Contoh lainnya ada
Misalnya 1/25, 1,25, maaf ya. Di sini ada 1,25 yang dibaca itu kalau pakai pecahan itu dibaca 1/4, sedangkan yang ini dibacanya setengah. Lalu di sini ada sifat-sifat pecahan desimal. Sifat-sifatnya yang pertama ada nilai tempat. Nilai tempat itu angka di kiri koma adalah bilangan bulat. Misalnya satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Angka di kanan koma menunjukkan bagian dari satu kesatuan. Satu angka di belakang koma dia dibaca per 10. Mau saya contohkan. Jadi saya hapus dulu. Jadi satu angka di belakang koma itu dibaca per 10. Contohnya misalnya kayak tadi 0,5. Jadi karena di sini ada satu angka di belakang koma, jadi kalau diperkan dibagi menjadi pecahan dia menjadi 5/10. Karena ini satu di belakang koma. Yang kedua, ada dua angka di belakang koma itu per seratusan. Contohnya ada 0,25. Karena dia ada dua angka di belakang koma, jadi dia kalau dijadikan pecahan dia 25/100. Dan yang terakhir ada tiga angka di belakang koma, dia per seribuan. Contohnya 0,125 ini misalnya. Jadi karena ini tiga angka di belakang koma, dia per seribuan. Jadi kalau dibulatkan, dijadikan pecahan, dia 125/1000. Gimana, mudah kan? Yang kedua, sifat-sifat pecahan desimal adalah hubungan dengan pecahan biasa. Pecahan desimal bisa diubah ke pecahan biasa dan sebaliknya. Yang pertama ada desimal kebiasa. Jadi akan saya contohkan. Desimal kebiasa ini dilihat dari jumlah angka yang di belakangnya koma untuk menentukan penyebutnya. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, ada angka 10, per sepuluhan atau per seratusan dan per seribuan. Lalu kita bisa sederhanakan. Salah satu contohnya misalnya ada 0,5. Karena tadi yang saya jelaskan tadi itu karena satu di belakang koma ini dia per sepuluhan, jadi di sini tulis 5/10. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi ke pecahan biasa. Gimana caranya? Dengan cara yang tadi juga, dengan menyederhanakannya dan dengan membagikannya. Pembilangan dengan penyebut sama-sama dibagi berapa biar agar menjadi paling sederhana. Di sini saya akan dibagi ke 5. Jadi ini 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. Di sini 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sedangkan 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi itulah contoh dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Lalu disederhanakan. Gimana? Gampang kan? Yang kedua ada biasa ke desimal. Di sini bisa mengubahnya penyebutnya menjadi 10 atau per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan. Atau bisa langsung aja dibagi dengan pembilang dengan penyebut. Caranya, ini kebalikannya ya seperti tadi. Misalnya contohnya ini kan tadi hasilnya 1, misalnya saya ambil ini 1/2. Tadi sama dengan 5/10. Kalian bisa menggunakannya dengan membagikannya dengan pembilang dengan penyebutnya, yaitu jadinya 0,5. Ini hanya sebaliknya dari ini karena dia sama-sama berhubungan, cuma dia berbalik dari pecahan desimal ke pecahan biasanya, sedangkan ini pecahan biasa ke pecahan desimal. Jadi gimana? Gampang bukan? Nah, ke materi selanjutnya yuk. Yang materi selanjutnya ada operasi hitung pecahan. Di sini kalian bisa belajar berhitung dengan pecahan. Kita akan menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi pecahan. Jadi jangan khawatir, di sini ada triknya. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama kita ke pecahan biasa dulu ya. Di sini kalau misalnya persoalannya ada penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung saja jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Penyebutnya itu ditetapkan.
Jadi misalnya contoh soalnya itu ada misalnya saya ambil 1/4. 1/4 ditambah, kita penjumlahan dulu ya. Misalnya 1/4 ditambah 2/4. Kita ambil yang gampang dulu di pecahan biasa. Nah, jadi di sini kita karena di sini sama-sama penyebut, kita ambilnya ke sini, jadi penyebutnya tetap, tidak perlu ditambahkan. Jadi kita ambilnya 1/2/4. Kita bawa penyebutnya ini ke sini tanpa menambahkannya lagi. Nah, kita tambahkan biasa saja di sini. Jadi di sini 1+2 sama dengan 3. Sedangkan ini penyebutnya kita tidak perlu apa-apakan, jadi kita bawa lagi penyebutnya ke sini. Jadi hasil dari 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Gimana? Gampang kan? Nah, yang kedua, jika penyebutnya beda. Jika penyebutnya beda, kita harus mencari KPK atau kalimat persekutuan terkecilnya dulu dari penyebutnya untuk menyamakan penyebutnya, baru kita jumlahkan atau kurangkan. Misalnya contohnya saya ambil 1/2 ditambah 1/3 agar lebih gampang. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan. Karena di sini penyebutnya beda, kita harus mencari KPK dari 2 dan 3 dulu. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi di bagian ini kita harus kalikan berapa dulu biar mau dia menjadi penyebutnya sama-sama 6. Jadi di sini kita di pecahan pertamanya kita kalikan 3 dan di pecahan keduanya kita kalikan 2. Jadi di sini dikalikan 3 dikalikan 2. Jadinya seperti ini. Jadi ini tinggal dikalikan biasa saja. Jadi ini 1 dikali 3 kita taruh 3. 2 dikali 3 kita taruh 6. Tambah 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal tambahkan biasa saja. Karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita tidak perlu apa-apakan lagi dan kita tinggal tambahkan lagi. Jadi di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan penyebutnya kita tidak usah tambahkan lagi. Kita tinggal taruh lagi penyebutnya di bagian sini. Jadi 1/2 ditambah 1/3 dengan penyebut yang berbeda, hasilnya adalah 5/6 dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Gimana? Gampang bukan yang kalau kayak gini caranya? Yang kedua ada pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal. Kalau pecahan desimal ini kita hanya menambahkan atau mengurangannya seperti bilangan biasa saja. Contohnya kita ambil misalnya 0,50 ditambah 0,25. Kita cuma menambahkannya seperti bilangan biasa, yaitu 50 ditambah 25 sama dengan 75. Jadi karena di sini ada nolnya, kita tambahkan 0 di depannya agar menjadi pecahan desimal. Jadi jawabannya adalah 0,75. Jadi itu adalah pengurangan atau penjumlahan pecahan biasa. Kalau pengurangannya tinggal diganti menjadi angka kurang dan tinggal dikurangkan saja. Yang kedua ada kita akan ke perkalian pecahan. Kita akan masuk ke pecahan biasa dulu, perkalian pecahan biasa dulu. Di sini akan saya contohkan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, perkalian pecahan biasa. Di perkalian pecahan biasa ini pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Ya udah kita langsung aja. Misalnya kita ambil soalnya 1/2 dikali 3/4. 1/2 dikali 3/4 sama dengan, jadi karena kita di sini pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, jadi kita tinggal kalikan biasa saja. Di sini 1 dikali 3/2 dikali 4 sama dengan, di sini 1 kali 3 sama dengan 3,
Dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi inilah hasil dari 1/2 dikali 3/4, yaitu 3/8. Gimana? Ini paling gampang kan? Yang kedua, kita akan masuk ke perkalian pecahan desimal. Karena tadi udah ke pecahan biasa, jadi kita ke pecahan desimal. Di pecahan desimal ini, kita akan mengalihkan dulu seperti biasa, seperti bilangan biasa. Kita akan abaikan komanya ya. Kita hitung mulai dari jumlah total angka di belakang, dari kedua bilangan yang akan dikalikan. Lalu kita taruh komanya pada hasil sesuai jumlah total yang tadi, dan kita hitung dari kanan. Contohnya biar kalian nggak bingung, 0,2 misalnya dikalikan 0,3 sama dengan, jadi di sini karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini ada satu angka di belakang koma dan satu angka di belakang komanya lagi. Jadi totalnya ada 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma, jadi kita akan persepuluhan. Jadi hasilnya karena 2 dikali 3 sama dengan 6, jadi hasilnya adalah 0,06. Jadi seperti itu. Hasilnya adalah 0,06, sisipkan 0 di depan angka 6-nya. Gimana? Kalian mengerti nggak? Yang ketiga, kita akan belajar pembagian pecahan. Kita belajar dulu dari pecahan biasanya. Di pecahan biasa ini pembagiannya kita dengan cara balik pecahan keduanya dari pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Lalu kita ubah ke jadi operasi perkalian. Contohnya, misalnya kita mendapatkan soal misalnya 1/2 dibagi 3/4. Jadi kita tulis dulu 1/2 dibagi 3/4 sama dengan, karena kita membalikkan pecahan keduanya menjadi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi yang pertama, pecahan pertama ini kita tidak usah balik. Jadi kita masukkan lagi 1/2, kita ubah menjadi kali karena kita sudah balikan. Jadi ini kita taruh di pembilang, 4 kita taruh di pembilang, dan 3-nya kita balik ke penyebut. Jadi 1/2 dikali 4/3 sama dengan, ini kita tinggal kalikan biasa saja. 1 kali 4/2 kali 3 sama dengan, jadi 1 kali 4 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kita di sini juga kita bisa sederhanakan lagi. Di pembagian ini kita bisa sederhanakan menjadi yang angka yang lebih kecil lagi. Kita di sini sama-sama yang paling sederhana, kita bisa sama-sama bagikan 2. Jadi 4 dibagi 2 dan 6 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi inilah hasil dari 1/2 dibagi 3/4. Dengan cara membalikannya menjadi operasi perkalian, dan hasilnya mendapatkan 2/3 di angka yang paling sederhananya. Yang kedua, kita akan membagikan pecahan desimal. Cara membagi pecahan desimal ini adalah kita pakai cara yang paling gampang dengan mengubah dulu kedua bilangan ke pecahan biasa, lalu kita bagi seperti membagi pecahan biasanya. Atau kita bisa geser komanya kedua bilangan ke kanan sampai pembaginya. Atau bilang kedua, jadi bilangan bulat. Jangan lupa geser ya, koma di bilangan yang dibagi juga. Misalnya contohnya, kita punya soal yang paling gampang, misalnya 0,8 dibagi 0,2 sama dengan. Jadi kita pakai dengan cara menggeser komanya satu kali pada 0,8 ini. Jadi 0,8 ini kita geser menjadi angka 8 saja tanpa koma. Jika lagi 1, dengan menggesernya juga kita menjadikannya angka 2 saja. Jadi kita tinggal bagi seperti biasa. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4.
Maka inilah hasil dari 8 dibagi 2. Adalah 4 dengan cara menggeser koma ke kanan sampai pembaginya. Jadi kita di sini masuk ke bagian terakhir. Yuk kita akan mencoba contoh soal dan kita akan membahasnya langsung. Supaya kita bisa makin mengerti dengan pecahan ini. Jadi di sini saya akan mengambil satu soal, yaitu dari soal penjumlahan pecahan biasa. Karena tadi sudah membahas tentang penjumlahan pecahan biasa, di sini saya akan menuliskan soalnya. Yang pertama soalnya saya akan mengambilnya misalnya, saya akan tulis dulu, misalnya ibu mempunyai setengah loyang kue. Lalu ibu membuatnya lagi 1/4 loyang kue. Jadi berapa total kue ibu sekarang? Saya akan tulis soalnya. Ibu mempunyai setengah loyang kue. Ibu membuatnya lagi 1/4 loyang kue. Jadi berapa jumlah kue ibu? Ini adalah contoh soalnya. Jadi kita akan masuk ke pembahasannya. Ini sangat mudah sekali. Ini adalah contoh soal penjumlahannya. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu di sini ibu kan mempunyai setengah loyang kue. Kita masukkan setengah loyang kuenya. Lalu ibu membuatnya lagi 1/4 loyang kue. Kita ditambahkan 1/4 sama dengan. Di sini kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu, karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka dan di sini juga penyebutnya itu beda. Di pecahan pertama penyebutnya itu 1/2. Karena di sini penyebutnya beda, kita akan mengambil KPK-nya 4. Jadi kita akan samakan penyebutnya menjadi 4. Kita tinggal mengalihkan pecahan pertama ini menjadi penyebutnya 4. Berapa kali 2 kali berapa biar mau 4? Jadi kita akan kalikan 2. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Di sini kita taruh, berarti kita 1 kali 2 dan 2 dikali 2. Jadi di sini hasilnya 1 dikali 2 kita masukkan angka 2 dan 2 dikali 2 kita masukkan angka 4. Lalu kita masukkan lagi 1/4-nya. Lalu kita ini tinggal jumlahkan biasa saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di sini 2 ditambah 1. Kita taruh penyebutnya di sini. Tidak perlu menjumlahkannya lagi. Jadi di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Jadi total kue ibu setelah ibu membuatnya lagi adalah 3/4. Ini adalah jawaban dari soal penjumlahan ibu membuat kue. Nah teman-teman, itu dia pengenalan kita tentang pecahan biasa dan pecahan desimal, dengan juga contoh soalnya satu tadi dan pembahasannya sekaligus. Gimana menurut kalian, gampang nggak? Kuncinya itu adalah sering latihan dan jangan takut mencoba ya. Jika terus dicoba pasti akan menjadi lebih gampang. Jadi sekian dari video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.